foto yang ditempatkan sejajar dengan lintasan kuda. Dan dengan 12 kamera ini ternyata gagal, tidak semua angle daripada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Neneng Siti Rahma, di Learning Journal 2 atau laporan pembelajaran yang kedua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa aja sih yang saya dapatkan ketika pertemuan kedua di mata kuliah film dokumenter bersama Pak Adi kemarin. Nah, jadi pada hari itu materi yang dibahas itu tentang film dokumenter. Nah, isinya itu apa sih film dokumenter itu, lalu bagaimana sejarahnya, perkembangannya itu seperti apa, lalu cara membuat sebuah film dokumenter itu bagaimana, lalu ada jenis-jenisnya juga disebutkan, dan semua materi itu akan saya sampaikan secara singkat di video Learning Journal yang kedua ini. Nah, yang pertama itu tentang film dokumenter. Nah, apa sih film dokumenter itu? Nah, secara singkat yang saya paham itu film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau yang merekam suatu kejadian yang kenyataan gitu. Artinya kejadian itu fakta, benar apa adanya dan tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Nah, setelah itu ada sejarah singkat perkembangan dari sebuah film atau film dokumenter ini. Nah, yang pertama itu pada tahun 1872 ada seseorang yang bernama Leland Stanford. Nah, si Stanford ini tuh berniat untuk meneliti gerakan kaki kuda. Nah, dari kaki kuda ini dia mempunyai keinginan untuk merekam sebuah video dengan menggunakan objek kaki kuda ini, bukan sebuah foto, tapi sebuah rekaman video. Nah, jadi dia itu menggunakan 12 kamera foto yang ditempatkan sejajar dengan lintasan kuda. Nah, dia mencoba penelitian itu apakah berhasil atau tidak, dan ternyata percobaan ini tuh dianggap gagal karena seluruh kamera itu tidak fokus kepada objek yang dituju. Nah, setelah itu pada tahun 1877 ada Muybridge bekerja sama dengan John D. Isaacs, seorang insinyur yang mereka juga mencoba kembali untuk merekam kaki kuda itu dengan 24 kamera foto yang disejajarkan. Nah, kemudian percobaan ini tuh berhasil karena bisa merekam dengan baik gerakan kuda itu. Nah, gerakan kuda itu bisa terlihat walau emang hanya menggunakan sebuah kamera foto. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1882 Jules Marey. Nah, dia itu menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Muybridge yang tadi, yang dia collab sama John D. Isaacs. Nah, si Jules Marey ini dia menyempurnakan teknologi yang digunakan si Muybridge. Dia itu mempunyai kepercayaan diri gitu, bahwa teknologi yang dikembangkan dia itu memungkinkan dapat merekam 12 gambar dalam 1 detiknya. Nah, Jules Marey ini tuh mencobanya bukan dengan kaki kuda, tetapi dia merekam gerakan burung yang sedang terbang menggunakan alatnya yang bernama photographic gun. Nah, bentuknya itu kayak gun, senjata ketembakan gitu. Nah, setelah itu pada tahun 1888 ada Louis Aimé Augustin Leprince atau Louis Leprince. Itu dia mendokumentasikan atau merekam suatu adegan untuk pertama kalinya menggunakan kamera film, bukan kamera foto lagi kayak si Stanford. Nah,
Si Louis Le Prince ini membuat suatu film yang berjudul Ronde Garden Scene. Nah, film ini itu menggambarkan sekumpulan orang yang berjoget di sebuah taman atau taman ronde yang terletak di Inggris. Nah, film ini itu dianggap sebagai film pertama yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan kamera film. Nah, setelah itu pada tahun 1895 ada Lumiere Brothers, yaitu dua bersaudara yang namanya yang satu Auguste Marie Louis Lumiere dan satunya lagi Louis Jean Lumiere. Nah, dikatakan mereka itu sebagai pelopor film dokumenter. Nah, karena lewat proyektor mereka itu menciptakan sebuah proyektor gitu. Nah, si Lumiere bersaudara ini tuh memutar film yang mereka buat itu di berbagai tempat. Nah, era film komersil ini tuh dimulai pada masa Lumiere bersaudara ini. Nah, jadi mereka itu memasarkan film-film yang mereka buat itu dengan berkeliling gitu, memutar film-film non-fiksi mereka. Memang sih belum durasinya memang sebentar karena memang pembuatannya juga sulit gitu kan, apalagi pada tahun 1800-an seperti itu. Nah, setelah itu pada tahun 1897 itu usaha si Lumiere bersaudara ini menembus dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu mungkin sejarah singkat dari perkembangan film dokumenter. Lalu selanjutnya itu ada genre-genre dalam film non-fiksi atau dokumenter. Yang pertama itu ada dokudrama. Nah, di mana genre dokumenter ini tuh beberapa scene atau beberapa bagian film ini diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. Nah, jadi tidak asal ceplak atau tidak asal rekam, tapi direncanakan terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada semi dokumenter. Nah, genre yang ini itu pengambilan gambarnya itu dibuat lagi, namun pada bagian tertentu itu disertakan rekaman video kejadian nyata suatu peristiwa yang berkaitan dengan tema yang akan diangkat. Nah, jadi contohnya itu misal kayak kita pasti pernah nonton G30 SPKI. Nah, itu contohnya. Lalu yang ketiga itu ada film faktual. Nah, film ini tuh jenis film non cerita yang pada umumnya emang menyajikan fakta gitu, yang memang disajikannya itu apa adanya, benar apa adanya, gak ada yang ditambahkan atau mungkin dikurangi, dan memang benar-benar film faktual ini film yang nyata gitu, sesuai fakta. Nah, yang keempat ada film etnografik, lalu ada film propaganda, dan juga yang terakhir ada sinema pirate. Nah, selanjutnya itu ada cara membuat film dokumenter. Nah, yang pertama itu ada menggunakan naskah, dan yang kedua tanpa naskah. Nah, setelah itu dijelaskan pula unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter. Nah, yang pertama itu ada unsur visual. Di antaranya itu ada observasionalisme reaktif, ada observasional proaktif, mode ilustratif, mode dan mode asosiatif. Nah, unsur yang kedua itu ada unsur verbal. Nah, di dalam unsur verbal ini ada overheard, exchange, kesaksian, dan eksposisi. Dan langkah-langkah pembuatan film dokumenter ini itu ada 3. Yang pertama itu ada praproduksi atau sebelum produksi. Yang kedua produksi, proses pengambilan gambar atau suara, dan yang terakhir itu pasca produksi atau setelah produksi, setelah pengambilan gambar. Biasanya di pasca produksi ini
lebih banyak kepada proses editing. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita aman.